MTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara Podcast on TV. Nah, mesti pemirsa MTV di sini setiap hari pasti melalui jalan-jalan ya, ngelewatin jalan entah itu di kota Semarang, Kudus dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol nih terkait tentang infrastruktur di Jawa Tengah yang terkini dan sudah hadir di studio MTV Bapak Dr. Hanung Priyono. Hanung Priyono ya Pak ya? Triyono. Oh Triyono, ya. Maaf Pak. Ya. Pak Hanung Triyono. Ini dari Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah. Iya. Selamat datang Pak di studio IMTV. Ya. Gimana Ya. kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Ya, Mbak Cynthia, sehat? Ya, sehat. Ya, teman-teman juga sehat semua tuh? Alhamdulillah, sehat semua. Jadi gemuk enggak ini Mbak Cynthia? Belum ya? Ya gitu. Lumayan lah Pak. Oh iya. Gemuk itu menandakan kesejahteraan ini Pak. Ya, tidak selalu sih. Tidak selalu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau Bapak pasti iyalah ya. Iya. Pak, ini suka duka di Dinas Bina Marga gimana Pak? Pak kan di Jawa Tengah ya pasti ada jalan-jalan di Kudus, Iya Pati, Jakarta. Suka dukanya bagaimana Pak? Sukanya itu ya enjoy ya, karena saya sendiri dari 1992 itu 92. di Bina Marga terus itu ya. Jadi sampai sekarang itu udah 31 tahun ya Pak ya. Itu. Jadi sukanya ya kita teman-teman juga baik semuanya, juga dalam pelayanan juga luar biasa. Dukanya itu ada juga sih dukanya. Apa dukanya tuh Pak? Dukanya bukan duka yang duka mendalam, bukan tidak. mendalam. Cuma kita di saat-saat genting itu kita harus waspada, yaitu pada saat musim hujan. Musim hujan ya. Sama saat mau Lebaran. Nah, ini betul. Kreditnya itu ya Pak. Apalagi setiap tahun Lebarannya kan menuju ke tahun baru ya, menuju ke musim hujan gitu. Ya, besok Lebarannya sudah di Mei ya. Ya, sudah di maju, Mei. Iya, maju. Itu. Kebetulan tuh rumah orang tua saya tuh di daerah Sayung Demak tuh Pak. Oh, Pantura. Ya? Oke, nggih. Berarti kecil sampai besar di sana tuh Pak. Jadi ngerasa itu jalan habis di aspal tuh nanti udah berlubang lagi kayak gitu. Sekarang udah dimulai dicor itu ya Pak. Iya, hampir tapi semuanya. Jalan-jalan Pantura ini kenapa ya Pak? Sering rusak gitu, ini kayak nggak selesai-selesai gitu. Sebenarnya bukannya proyek abadi, tidak sih. Sebenarnya yang kalau saya amati itu adalah karena adanya overload dan overdimensi. Overload dari overdimensi dan overload. Jadi odol itu ya. Odol, okay. Kalau masalah drainase kena rob itu memang ya. Yeah. Tapi yang paling banyak kan sekarang yang kena rob itu kan sudah dibeton. Jadi enggak masalah. Lah, kalau odol inilah yang membuat jalan dimanapun itu kalau sudah kena overdimensi dan overload pasti cepat sekali kerusakannya ini. Tapi sebenarnya bukan sudah ada regulasi yang mengatur untuk dimensinya harus sekian? Ada sih, cuma kan panjenengan tahu sendiri di lapangan itu ya, kalau mereka memakai kontainer itu pasti sudah sumbunya sudah ada 3 yang minimal, itu aman. Tapi kalau dia sumbu 1 atau sumbu 2, 3/4 itu bawa pasir yang luar biasa munjung gitu ya, atau yang engkel tapi bawanya luar biasa beratnya, itulah yang membuat cepat rusak sebenarnya. Kalau trailer sih malah sudah karena perataan bebannya sudah merata gitu. Tapi ada nggak sih Pak sanksi-sanksi untuk oknum-oknum yang melanggar ini Pak? Sebenarnya ini ranahnya kepolisian ya, penertiban juga sering sih dilakukan, tapi saya pikir harusnya regulasi dari ukuran baknya itu harusnya segera diterapkan. Kalau dulu kan ada wacana mau dipotong gitu ya. Kalau yang terlalu panjang ditambah potong. Gitu. Tapi kok sekarang ada yang sudah ditulis ya, kalau panjenengan mirsani itu ada truk itu sudah ada dicorek istri itu ya, corek dengan pilok. Sebenarnya batasnya di situ ya Pak. Batas apa? Ya, muatan atau batas panjangnya baknya itu sekian, tapi ya kayaknya belum ada sih yang dipotong gitu ya. Banyak yang nakal ini ya, ternyata masih belum sesuai dengan aturan. Bukannya nakal, tapi memang belum taat aturan. Belum gitu. taat aturan. Iya Pak ya, beda, sama-sama beda-beda tipis lah ya Pak.
Pak, kemudian untuk triwulan kedua ini bagaimana Pak kondisi jalan? Iya sih, ini memasuki masa musim kemarau ya. Kemarau, betul. Ini lumayan ini teman-teman di lapangan juga giat mengerjakan. Setelah kemarin saat Lebaran kita langsung ya, setelah DPA turun, langsung kita kebut untuk pelaksanaan. Jadi alhamdulillah kemarin saat Lebaran tidak banyak komplain ya. Mudah-mudahan terus kita tidak banyak. Lah sekarang juga tidak banyak komplain, namun kita tetap waspada karena apa? Karena pada saat inilah momen-momen yang baik untuk mempertahankan kondisi jalan dan untuk menyelesaikan semua kegiatan yang ada di kami di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tadi. Kalau untuk Pantura ini kan rata-rata kebanyakan jalannya yang mudah rusak ya Pak ya, jalur Pantura. Nah untuk saat ini konsennya lagi di jalan yang mana Pak? Pantura itu kan jalan nasional ya. Jalan nasional ini saya kemarin lewat, itu kalau di daerah barat sudah oke lah, relatif sudah bagus. Yang daerah timur ini di daerah Pati Pak. Pati ya Pak? Ya, tapi kayaknya sudah hampir selesai juga. Jadi ada spot-spot tertentu yang dilakukan pembongkaran beton di lingkar Patinya juga. Ini ada spot-spot tertentu yang mudah-mudahan juga ini bisa kita selesaikan karena vital ya. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kok sudah ada tol kok tetap Pantura ya banyak ya gitu. Tol itu enggak mau kendaraan overload. Kenapa enggak mau? Karena kalau kendaraan overload masuk tol, maka kecepatannya akan kurang dari 60 km per jam. Jadi pelan-pelan gitu. Akan menghambat lalu lintas yang lain dan akan ya tadi kondisi perkerasannya juga tidak akan awet. Jadi kalau ditanya ya mendingan ya tidak boleh stop kendaraan odol masuk tol. Kebanyakan ya masuk Pantura. Di tol kan kadang ada ini ya Pak ya, batasan ini kan? Itu kan ada juga dicek setiap ada tempat yang ngecek itu odol apa tidak, itu ada. Itu di Pantura. Gitu. Kalau untuk saat ini target pembangunan jalan baru atau untuk menyelesaikan jalan-jalan yang sudah rusak sampai mana nih Pak? Iya sih, target kami sebenarnya akhir tahun nanti kondisi jalan mantap adalah 93% untuk jalan provinsi ya. Jalan provinsi. Itu kita yakin terpenuhi. Ada 2.440 kilo yang kondisi kerusakan ada di daerah timur ya, Purwodadi dan lain-lain. Tapi kita akan selesaikan. Dan pembangunan jalan yang ada ini di daerah Brebes yang dulu 4 tahun yang lalu ya, itu ada bencana alam gitu ya. Jalannya putus, ketika kita alihkan membuat jalan baru sekitar 8,5 kilo. Dan ini mudah-mudahan selesai tahun 2023 ini. Berarti untuk kayak kendala jalan-jalan yang berlubang itu rata-rata karena odol Pak? Ada faktor lain nggak sih Pak selain karena odol? Faktor lain yang setelah odol itu adalah drainase. Drainase itu biasanya kanan kiri jalan ya, kanan kiri jalan air. Kalau rob, rob itu juga drainasenya tidak lancar atau mungkin air laut yang naik ya. Kalau drainase ini biasanya yang ada di lapangan itu satu, tidak ada drainase atau drainase tidak memadai, mungkin drainasenya baru tanah ya, atau mungkin tersumbat. Tapi kebanyakan di lapangan yang ada di jalan provinsi ini drainasenya memang kalau di perkotaan itu seringnya ketutup oleh warga. Jadi kalau perkotaan kan kios-kios itu ya, itu pasti depannya mau ditutup. Ada drainase, ada saluran, masih ditutup dengan beton. Kalau nutupnya itu per meter oke lah, nanti kita angkati, kita bersihin. Tapi nutupnya kan dicor semua. Wah, ini yang agak susah. Orang nggak bisa masuk di dalam drainase tersebut. Akhirnya ya udah sekian tahun akhirnya mampet, akhirnya melimpah. Itu salah satu yang ada kami lihat di mana di perkotaan. Kalau di luar kota oke lah, kalau itu mungkin karena tadi pembuangannya, outletnya tidak ada misalnya, jadi jauh dengan sungai, itu juga menjadi kendala. Tapi selama ini teman-teman di lapangan semua dibersihin. Kalau bisa
panjenengan lihat di Twitter kita, Twitter kami ya, itu ada teman-teman itu semuanya ngerjain, difotoin, lokasinya ada, dan juga kapan dikerjakan itu ada di sana, bisa dilihat itu. Di Twitter apanya Pak? Twitter, alamat Twitternya Bina Marga Jateng. Ya, Bina Marga Jateng itu ada keluar nanti. Twitter, Instagram udah punya ya, semuanya Pak ya? Udah ada semuanya. Kece nih. Jadi teman-teman muda-muda itu yang buat anak-anak muda ya Pak ya. Itu tadi faktornya berarti yang utama penyebab jalan berlubang ada odol dan juga karena sistem drainase ya Pak ya. Nah ini saat ini untuk PR-PR yang belum selesai Pak, di ruas jalan yang mana saja? Yang masih kami kerjakan yang membutuhkan waktu yang tidak setahun 2 tahun ya, itu kebanyakan di daerah timur ya, itu daerah Purwodadi, Grobogan ya, Grobogan, Sragen, Blora, Rembang. Ini banyakan ruas-ruas di situ. Jadi saya seperti ini, kalau melihat kondisi jalan Purwodadi ke arah Blora, itu Bluro. Orang Jawa Bluro. Itu kalau hanya dilakukan peningkatan jalan setahun sekilo, setahun 1 kilo, tidak selesai-selesai kan? Bisa nanti sampai beberapa generasi kepala dinas tidak selesai-selesai. Namun upaya kami kemarin sudah clear ya, kita dapat impres jalan daerah. Jadi APBN itu luar biasa, ini dapatnya sekitar 150-an miliar. Wow. Luar biasa, ini mudah-mudahan selesai nanti. Amin. Dan Surakarta, Gemolong, Geyer sampai Purwodadi juga ini sudah ongoing, ini sekarang sudah dapat separuh 60-an 5 miliar, nanti akan dapat lagi sekitar 65 lagi, mudah-mudahan juga selesai. Target selesai kapan itu Pak Grobogan? Tahun ini. Tahun ini? Ya, paling lambat lah triwulan pertama 2024 lah gitu nanti. 2024. Jadi sebelum Lebaran mudah-mudahan sudah selesai gitu. Kalau total anggaran selama tahun ini aja nih Pak, tahun 2023 ini berapa Pak untuk memperbaiki kalau jalan yang rusak? Jalan provinsi ya, ini saya tak lihat kepean ini. Boleh. Kepean ya. Tadi aja dapat impres 100 berapa 56 miliar. Iya. Banyak sekali ternyata. Iya. Nah, kalau untuk infrastruktur terutama pembangunan jalan tol itu memang banyak ya Pak wajahnya. Kita dapat ya, kita pemeliharaan jalan dan jembatan ya, di luar yang peningkatan ini ada sekitar 131 miliar. Terus rehabilitasi jalan dan jembatan itu overlay yang full tapi cuma 1 lapis itu sekitar 66 miliar. Terus peningkatan jalan ini fokusnya adalah pelebaran jalan yang standarisasi jalan provinsi itu menjadi 7 meter minimal. Itu konstruksinya bisa aspal, bisa beton. Ini ada 137 miliar. Terus jembatan, ada penggantian jembatan Ganevo yang ada di Sragen Mas. Ya di mana itu? Tangen. Kalau jembatan ada berapa aja Pak yang diperbaiki? Cuma satu tuh, kita membuat jembatan membangun sudah 4 tahun sih, karena kena pandemi 2 tahun kemarin akhirnya terpangkas akhirnya mudah-mudahan tahun ini jadi. Itu 12 miliar, dan juga tadi impres jalan daerah itu sekitar 300 miliar semuanya ada di Jawa Tengah. Nah, impres ini sudah melebihi dari anggaran APBD. APBD ya Pak ya. Makanya wah ini bersyukur sekali. Ya semoga masyarakat yang menikmati hasilnya Pak ya, biar jalan-jalan mulus, rapi. Jadi laka lalu lintas, kecelakaan lalu lintas bisa minim. Tapi laka itu tidak karena jalan rusak loh malah. Oh iya, karena apa Pak? Karena jalan yang halus pun menjadi laka kan. Jadi ngantuk ya Pak? Iya, ngebut pakai HP yang begini ya. Ternyata jalan halus tapi ada lubang sedikit. Biar jatuh. Kalau jatuhnya di tepi kiri nggak ada apa-apa, bisa bangun. Tapi jatuhnya di sebelah kanan. Sebelah sana ada kendaraan. Aduh, itulah fatal dari kecelakaan yang ada. Sering-sering seperti itu. Survei menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu ada di roda 2. Seringnya ya Pak? Iya. Paling banyak roda 2. Karena yang paling nggak stabil juga sih Pak, roda 2. Iya, roda 2 nggak stabil, ngebut ya. Gitu. Dan suka nyelip-nyelip. Iya, jam-jam sibuknya ada di jam-jam sekolah.
ini. Justru jam Iya, sekolah, iya, pulang jam sekolah, jam gitu ya? kerja itu yang paling banyak kecelakaan. Nah, mudah-mudahan ini saya pikir tidak hanya karena jalan rusak, tapi karena kehati-hatian juga. Jadi kayak habitnya, kebiasaan dari masyarakat untuk menggunakan jalan secara baik. Jadi orang kebut-kebutan, boncengannya juga tidak bertiga-tiga, berduaan aja, pakai helm, nah, itu juga menjadi masalah. Iya kan, kadang kalau kita nyebutnya kan maksimal lampu Bang Jo ya Pak, padahal ada kuningnya itu Pak, tapi jarang disebut Bang Ningjo ya. Bang Jo. Padahal kuning ini kan harusnya sih hati-hati ya Pak, habis hijau, kuning terus kan merah, kalau sini enggak ya Pak, kuning gaspol. Ya, kasihan warna hijau ya, ditunggu ya, setelah hijau ditinggalin. Itu katanya Cak Lontong sakitnya gitu. Di sini gitu. Ya, sakitnya tuh di sini. Ya gitu. Pak, ini banyak masyarakat mungkin ya, barangkali ada yang belum tahu Pak. Kan kalau di Kota Semarang ini kan ada sebenarnya jalan Kota Semarang, ada yang jalan provinsi. Nah, untuk di Kota Semarang sendiri ini yang termasuk jalan provinsi yang mana? Jalan provinsi kami itu di Jalan Brigjen Sudiarto. Jadi yang dari Simpang 5 ke arah Purwodadi itu jalan provinsi. Jalan provinsi. Memang ada sedikit ya di rumah makan Nyonya Kamto itu ya. Supriyadi kayaknya Nyonya Kamto. Itu agak gelombang. Nah, nanti tahun depan baru kita akan coba untuk lakukan perbaikan. Selain itu Pak, yang termasuk jalan provinsi? Jalan provinsi yang di Kota Semarang cuma itu deh. Kalau Ungaran itu kan Kabupaten Semarang ya. Ungaran itu ada Ungaran sampai Cangkiran Boja itu jalan provinsi Kabupaten Semarang itu. Lemah Bang Bandungan. Kalau situ bagus sih. Sering ke Bandungan enggak? Ke Bandungan. Artis-artis ya Pak. Di sana jalannya udah bagus. Ya bagus ya Pak ya. Udah bagus, cuma udah pernah sempit. Sih, Pak. Ya. Cuman yang baru-baru ini belum ke sana. Oh iya. Nah ini ada nggak sih Pak prioritas mendesain jalan baru Pak? Misalkan tol atau seperti apa? Atau flyover? Iya. Untuk mengurangi. Jadi kalau untuk di Jawa Tengah sendiri ya, sekarang banyak sih jalan flyover yang sekarang dibangun di Madukoro itu ya. Iya betul. Di arteri Yosudarso. Dekat bandara itu ya Pak? Ya, terus nanti di Magelang itu juga ada. Terus kalau peningkatan jalan hampir semua sih, semua jalan dilakukan perbaikan, terutama Pantura tadi ya, Pantura. Terus juga kalau jalan tol ya kita tetap nunggu Mbawen Jogja sama Solo Jogja itu aja. Kalau Semarang Demak on progress, Demak Tuban baru proses perencanaan. Gitu. Baik, Pak. Pak, ini menurut Bapak nih Pak, menanggapi regulasi tentang kecelakaan lalu lintas ya Pak, jika ada warga yang jatuh di jalan atau kecelakaan lalu lintas lain tuh karena jalan rusak gitu, kabarnya ini menjadi tanggung jawab pemilik jalan ya Pak ya, entah itu misalkan jalan Pemkab atau jalan kota, ini bagaimana Pak menanggapinya? Jadi, berarti menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 273 kalau tidak salah, itu memang kalau kita penyelenggara jalan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan dan mengakibatkan tadi pengguna mengalami kecelakaan, akan ada sanksi bahkan sampai pidana. Betul itu. Jadi ya kita sebenarnya waduh kalau begitu ya berat ya gitu ya. Tapi ya enggak lah. Bagaimana kita mensikapinya? Ya kita harus siap 1 kali 24 jam ya. Kalau Mbak pernah lihat aplikasi saya ya, aplikasi kami di apa Pak aplikasi? Jalan Cantik ya. Oh, Jalan Cantik. Kenapa cantik? Ya. Kenapa Pak milihnya kok? Ya, karena Jalan cantik lah. Aduh, ini bapaknya ternyata pinter gombal juga. Jadi Jalan Cantik itu adalah aplikasi yang bagaimana masyarakat itu mengadukan, nanti kita lihat kan online dan inline ya, online terus inline-nya ke teman-teman yang di lapangan. Ada masalah langsung teman-teman di lapangan dalam waktu kurang dari 24 jam ada tindakan. Tapi tidak hanya karena itu, wah berarti ini ya nunggu masyarakat lapor ya, enggak.
kita punya namanya Mas Bima, Masyarakat Bina Marga. Ada Mas Bima, Mas Bima ini kalau dihitung Jawa Tengah itu ada sekitar 800 orang yang setiap hari itu keliling jalan kanan kiri kanan kiri. Nggak kelihatan sih karena kalau 800 orang dibagi 2.440 kilo kan juga nggak kelihatan ya. Wah, nggak kelihatan gerombol. Kalau kelihatan gerombol malah susah. Dok ngopi itu mesti, dok ngerokok bareng. Nggak, itu kerja. Jadi mereka juga mengerjakan semua secara rutin di setiap ruas, baik dibersihkan, baik dicat maupun ada tambah lubang, kita lakukan tambah lubang. Nah, itu dan juga ada tadi unit reaksi cepat. Jadi kalau di balai, kita ada 9 balai yang ada di lapangan. Kalau ada laporan tadi ya langsung sigap. Jadi teman-teman itu mungkin di situ belum tertangani ya, atau mungkin tertangani tapi nanti gitu ya. Belum sampai situ, jadi timnya itu belum sampai situ. Nah, masyarakat udah nggak sabar nih, oh ini segera ditambal, ya udahlah, kita tim reaksi cepatnya bertindak langsung di sana. Keren ya Pak ya? Iya, kita melayani masyarakat ya tadi mudah, murah, cepat itu. Ya mudah, gampang dicari, murah. Karena murah, kenapa murah? Karena kalau kerusakan tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, cepat kita selesaikan kan murah. Tapi kalau kita biarin berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya jadi remuk kan, remuknya remuk bubuk gitu ya. Iya, itu akan mahal. Ya, Pak, ya? Udah murah dan cepat. Cepat tadi kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 iya. jam. Mau bukti ya nanti panjenengan aplikasi. Saya nanti coba deh download aplikasi. Iya, aplikasi Jalan Cantik terus download, nanti disiapkan di terus foto-foto yang ada di mana, di foto ada timestamp-nya, ada lokasinya, panjangan foto minimal 3 foto. Terus nanti masuk ke admin kami, langsung kita lakukan perbaikan. Tapi jalan provinsi loh ya. Jalan provinsi ya. Jadi kalau di jalan kabupaten atau jalan nasional atau jalan kota, nanti kita teruskan. Tetap kita respon, tapi bisa ya Pak melalui aplikasi itu juga? Bisa. Aplikasi itu kan by titik ya, by digital ya. GPS gitu ya. Ya, by GPS. Jadi sebenarnya aplikasi ini bisa direplikasi dimanapun. Bisa Jawa Barat, bisa dimanapun. Karena aplikasi dibawa misalnya ya, aplikasi dibawa ke Aceh misalnya. Itu diklik di sana bisa aja. Tapi kan bukan jalan Jawa Tengah kan. Nanti jalannya yang dilaporkan ya di Aceh gitu. Berarti baru punya Jawa Tengah aja nih Pak? Ya sebenarnya mungkin yang lain sudah ada sih gitu. Mungkin dengan nama yang lain, tapi yang inilah yang kita untuk salah satu tools kita untuk melaksanakan tadi pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih baik gitu. Tadi sekaligus informasi untuk masyarakat Pak, karena banyak yang belum tahu nih Pak aplikasi Jalan Cantik itu. Nah, itu. Buat peserta yang mau mengadukan jalan-jalan rusak, asal jangan hatinya yang rusak ya. Bisa download aplikasi Jalan Cantik. Iya. Ya Pak. Nah Pak, kemudian harapan Bapak apa nih Pak ke depannya terkait tentang grand design tata ruang untuk jalan dan infrastruktur di Jawa Tengah? Sebenarnya perencanaan itu pasti bagus ya. Perencanaan jalan itu mesti standar, ada ruang milik jalan, ada saluran, nah itu semuanya mesti Cuma memang ada kendala yang kalau kita membangun jalan itu bukan kendala, tapi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah masalah pembebasan lahan. Ini itu ya Pak ya, tapi ya kita tidak nyerah sih kalau itu. Tapi kita siasati dengan teknologi, misalnya kalau lahannya memang tidak cukup ya harus ada dinding penahan misalnya, ya harus kita lakukan, tapi bahkan lebih mahal gitu. Jadi kalau perencanaan sih semuanya berjalan baik, dan itu implementasi di lapangan juga kita lakukan. Pemeliharaan juga rutin kita lakukan sepanjang hari, sepanjang jam, bahkan malam pun kita kalau ada tadi on call tadi, bukan pria panggilan teman-teman, bukan di on call di sana itu kalau jam berapa ya, yang sering itu di Wonosobo, di Dieng gitu, Batur itu sering ya, Pak, iya, di Kaliangkrek, Magelang itu sering, di Selo itu sering kalau pas musim hujan. Wah, longsor lah. Longsor kan harus segera dibersihin. Itu sering terjadi.
Jadi ya on call aja kita. Kalau ada pohon tumbang juga lapornya iya, sama juga ya Pak ya? Pohon tumbang biasanya kalau dalam provinsi ya kita ada temen nanti bareng-bareng ya biasanya dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang peduli itu kita juga senang gitu ya, bisa membantu. Memberikan informasi. Dan BPBD, ya, BPBD biasanya BPBD. gitu. Karena BPBD itu kan urusannya banyak, tidak hanya kebakaran, tenggelam, tapi semuanya harus bisa ngurusi itu. Iya, Pak Anung, semoga di jalan-jalan di Jawa Tengah semuanya mulus dan cantik semua ya Pak ya. Iya, itulah harapannya kenapa ada jalan cantik. Karena jalan cantik ini diharapkan tadi ya cantik lah gitu lah. Gitu. Baik, gak kerasa loh Pak, kita udah ngobrol Pak. Udah berapa menit ini? Wah, luar biasa. Rasanya kurang ya Pak? Besok berarti ada sesi 2 ini. Kami banyak loh. Lagi, Pak. Ya, di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya itu banyak sekali problem hal-hal yang bisa diolah ya, bisa diinfokan itu di luar jalan. Kita juga ngurusi tentang SPAM, sistem air minum. Itu SPAM itu regional. Ada yang regional itu untuk 2 kabupaten kota, ada SPAM perdesaan. 2 ini adalah unggulan dari kegiatan Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah stunting ya. Stunting ini kan luar biasa. Iya, sampai stunting sama kemiskinan. Jadi kita punya tagline, hadirkan air di depan rumah. Air bersih maksudnya. Hadirkan air bersih di depan rumah. Itulah mudah-mudahan masyarakat kalau sudah air bersih maka pola hidupnya kan sehat. Maka mereka akan pola hidup sehat dan bersih. Ya, bersih. Ya, tidak miskin lagi itu. Itu salah satu indikator ya. Banyak indikator yang lain. The next sama nih Pak, mungkin Pak yang bisa kita obrolkan. Monggo, apa? Podcast on TV. Kami itu ada Cipta Karyaan tadi, Cipta Karyaan ada itu, ada sanitasi. Ya paling bagus SPAM tadi, SPAM itu ya, SPAM Pak? Air bersih tadi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi gitu boleh, ya, boleh gitu. Terima kasih nih Pak Anung sudah hadir di studio MTV. Informasinya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat pemirsa MTV di Jawa Tengah ya Pak. Terima kasih Pak Anung. Mudah-mudahan MTV tetap berjaya ya. Katanya modern dan berbudaya. Modern dan berbudaya, betul. Habis ini mau kemana Pak? Ini nanti ada pelantikan nih, Pak Gubernur. Semoga masa-masa lancar ya Pak acara. Amin semuanya. Terima kasih Pak Anung sudah bersedia hadir di studio MTV Semarang. Pemirsa, tadi demikian ya ngobrol-ngobrol kita podcast MTV bersama Pak Anung. Dan next kita pasti akan ngobrol lagi nih soal jalan-jalan cantik di Kota Semarang. Baik, saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.